Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mah Allah azza wa jalla. Wassalatu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi yang cerah ini di 10 hari terakhir Ramadan ini kita bisa bertemu via medsos, baik Facebook maupun YouTube, dan semoga media sosial yang lainnya. Bahkan kita bisa silaturahim langsung setelah COVID-19 ini. Kangen ya, susah silaturahim sekarang ini. Harus sabar diri dulu. Pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar bareng kajian untuk pesona tafsir Nusantara, yaitu pagi ini adalah surah Al-Fatihah dari ayat 1. Nah, untuk penjelasan profil dari 3 kitab tafsir yang digunakan dan yang dimaksud kitab tafsir Nusantara itu sudah dibahas dini hari pagi ketika bahas tafsir Yasin. Silakan bisa lihat videonya ya di Facebook Faisal Hilmi, dan di YouTube juga Faisal Hilmi, dan juga di pesantren Quran Anamfal. Bagi yang sudah hadir silahkan untuk like, komen, dan share. Semoga ada manfaatnya, dapat inspirasi kita ngaji bareng-bareng di sini. Insya Allah akan dibukukan juga yang sudah dikaji ini, termasuk surah Al-Fatihah ini. Semoga banyak manfaatnya. Mari kita mulai saja untuk surah Al-Fatihah ini ya. Semoga ini puasanya bahagia, nyaman, senang ya. Sabar, ngaji pagi nggak ada kopi dulu ya. Jadi nggak ada snack dulu. Kita sambil mengisi waktu, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita baca dulu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita coba pesona tafsir Nusantara ini yang merujuk pada kitab tafsir utama Nusantara, Tafsir Quran Karim karya Profesor Dr. Muhammad Yunus, Tafsir Quran karya Ki Haji Zainuddin Hamidi dan Ki Haji Fahrudin HS, dan Tafsir Rahmat karya Ki Haji Umar Bakri. Surah Al-Fatihah, sebelum kita ke penafsiran ayat dulu, dari mulai 1 sampai dengan berapa? 7 ya. Nah, kita baca dulu, memahami dulu profil daripada surah Al-Fatihah ini dulu. Surah Al-Fatihah ini, Al-Fatihah itu sendiri artinya the opening, pembuka ya. Makanya dari ada 114 surah di dalam Al-Quran, diawali dengan surah Al-Fatihah ini. Nah, surah Al-Fatihah ini surah ke-1 dari total berapa? 114 surah di dalam Al-Quran. Yang ditutup dengan the closing, ini surah An-Nas ya, the mankind. Nah,
Ini masuk dalam juz 1. Ini tergolong surah Makkiyah. Jadi suratul Fatihah ini Makkiyah. Wa ayatuha sab'un. Jadi ayatnya ada 7. Walaupun nanti 7-nya itu ada yang mufasir atau para ulama berbeda pendapat di bagian mananya. 7 sepakat, tetapi ada ini yang disebut ayat 6, ayat disebut ini ayat 7, ini disebut ayat 1, ada yang ini bukan ayat 1. Tapi secara prinsip itu sama, tidak ada berubah isi konten surah Al-Fatihah, hanya penomorannya saja berbeda. Nah, kita lihat misalkan dalam tafsir Rahmat ya, Kiai Haji Umar Bakri. Nah, ini menjelaskan bahwasanya surah Al-Fatihah setidaknya ada 4 nama ya. Yang pertama adalah sebagai Ummul Kitab. Ya. Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Maknanya apa? Sebagai sendi kitab atau sendi Al-Quran ya. Disebutkan demikian karena isi surah Al-Fatihah mencakup dengan ringkas isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi isinya ini mencerminkan seluruh isi daripada Al-Quran. Itu tergambarkan, tersimbolkan, termanifestasi dalam surah Al-Fatihah. Yang disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Yang kedua, Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab juga disebut dengan induk ya, induknya kitab, induknya Quran. Yang kedua juga disebut dengan Sab'ul Masani. Al-Fatihah ini. Apa itu Sab'ul Masani? 7 yang diulang-ulang. Disebut demikian karena ia tersusun dari 7 ayat yang selalu diulang-ulang membacanya dalam sholat. Dari mulai kita sholat subuh 2 rakaat, sudah minimal berapa tuh Al-Fatihah dibaca 2 rakaat. 2 kali ya maksudnya ya, subuh 2 kali, baca Al-Fatihah 2 kali. Zuhur 4 kali, nah, sudah nambah jadi 6. Asyar 4 kali, sudah 10. Ya. Maghrib 3, sudah 13. Isya 4, sudah 17. Jadi setidaknya kita membaca suratul Fatihah ini, Ummul Quran ini, Ummul Kitab, atau tadi nama yang kedua adalah Sab'ul Masani ini 17 kali. Itu paling minimal banget. Setiap muslim ya wajib sholat 5 waktu kecuali bagi wanita perempuan yang sedang haid. Ada diskon lah. Libur dulu. Biar suami juga libur dulu ya. Nah ini sudah minimal. Belum sholat subuh ada qobliyah. Ya, bisa 2 kali, bisa 4 kali. Zuhur, qobliyah, ba'diyah. Asar, qobliyah. Maghrib, ba'diyah. Isya, qobliyah, ba'diyah. Sudah makin tambah lagi tuh surah Al-Fatihah. Belum ditambah sholat duha. Seperti sekarang nih pagi-pagi, 2 rakaat. Ya, 1 salam. Bisa juga sampai 3 salam. Nah, sebagainya. 6 salam. Tahajud, ya. Belum lagi kalau kita seperti Ramadan ini sholat tarawih. Ada yang 20 rakaat, berarti 20 kali baca Al-Fatihah. Ditambah witir, ya, 3 rakaat. Ya, ada yang diskon. Ngambilnya yang lebih ringan, 8 rakaat. Ditambah witir 2, 3, 1. Banyak sekali puluhan ya kita baca surah Al-Fatihah itu dalam 1 hari. Ya, belum lagi kalau kita barangkali melewati tempat-tempat yang angker, kita mohon pertolongan kepada Allah, kita baca suratul Fatihah. Kita mendoakan
orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal, kita kirimi suratul Fatihah dan sebagainya. Jadi emang sab'ul masani, surah yang diulang-ulang dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, Al-Fatihah disebut dengan asas, ya. Kenapa disebut asas? Artinya Al-Fatihah itu adalah pokok, dasar, ya. Disebut demikian karena ia asas daripada surah-surah Al-Quran. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Anbiya, sebanyak terus sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang terakhir, yang keempat, menurut Kiai Jumar Bakri disebut Al-Fatihah itu sendiri, yang artinya pembukaan, the opening. Karena ini surah Al-Fatihah ini membuka, ya, untuk kita membaca, memahami, mengkaji, dan mencoba mengamalkan terus pada surah Al-Baqarah, surah kedua, dan surah-surah yang lainnya. Nah, dalam surah Al-Fatihah telah tersimpul secara ringkas isian dalam Al-Quran, ya. Surah-surah yang berikutnya menguraikan kesimpulan-kesimpulan itu. Pokok-pokok, ya, kesimpulan di dalam Al-Quran itu menurut Kiai Jumar Bakri dalam tafsir Rahmat ini ada 5 poin, ya. Yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah, ya. Kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan Maha Tunggal, tidak ada sekutunya. Ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga mengandung pengertian demikian. Yang kedua, kepercayaan adanya alam akhirat, menerima balasan amalan baik dengan surga, dan kerja jahat, kriminal, kerusakan, zolim, dengan neraka. Ini dengan ayat 4 mengandung pengertian demikian. Yang ketiga, Al-Fatihah ini mengandung ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu sholat, puasa, ya, zakat, nah, haji, dan lain-lain. Ramadan kita sedang menjalankan, semoga Allah terima ibadah-ibadah kita dan mengampuni segala kekhilafan, kekurangan. Barangkali ada yang sudah batal, kecuali karena memang syariat membolehkan, ya, bepergian sakit. Kadang-kadang juga nggak sakit tapi batalin diri, ya. Katanya lagi di jalan, pinggir jalan, tiba-tiba motor, mobil kok belok sendiri ke warteg, belok sendiri ke KFC, belok sendiri ke apa, toko-toko warung makan, ya, tukang bakso. Nah, kita juga Ramadan, puasa, juga zakat, ya, kita tunaikan di dalam bulan ini zakat fitrah. Nah, nanti untuk zakat-zakat yang lain ada zakat mal, ya, sebagainya, zakat profesi, ya, itu di luar Ramadan pun dilakukan. Nah, poin ketiga ini, ayat kelima mengandung pengertian demikian. Nah, ayat yang keempat, poin yang keempat, kesimpulan di dalam surah Al-Fatihah adalah akhlakul karimah, etika, ya. Budi pekerti yang baik yang diterangkan dengan berbagai ayat dalam Al-Quran. Ayat ke-6 ini mengandung pengertian demikian. Yang terakhir, yang kelima, menurut Kiai Jumar Bakri, adalah sejarah dan kisah-kisah banyak sekali dalam Al-Quran. Sejarah dan kisah itu untuk menjadi pelajaran bagaimana buruk dan sengsaranya orang atau umat yang durhaka, dan bagaimana baik dan bahagianya, the happy, ya, orang atau umat yang soleh. Nah, ayat 7 mengandung pengertian demikian. Jadi ayat 1, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan ayat 3 Ar-Rahmanir-Rahim itu mengandung ketauhidan. Yang kedua, ayat yang keempat ini mengenai ayat yang keempat Malik Yaumiddin, bahwa adanya hari pembalasan, alam akhirat. Yang ketiga, ibadah semuanya yang tercantum dalam Al-Quran. Nah, ini tergambarkan dalam ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah, terus yang keempat, dalam ayat ini ya, dalam ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini menggambarkan mengenai akhlakul karimah, etika. Dan yang terakhir tadi ayat ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini mengenai sejarah, histori ya, dan kisah-kisah ya di dalam Al-Qur'an ini, baik yang sudah kejadian seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Alexandria the Great, Zulkarnain, kisah Nabi Isa, kisah Siti Maryam, kisah apa lagi? Kisah Harut dan Marut yang sudah terjadi. Kisah apa yang sudah terjadi? Kisah para nabi, Nabi Nuh, ya, kisah Nabi Daud, ya, Rasul, ya. Dan jadi kisah-kisah baik itu mereka yang disebut ini, tokoh-tokoh ini adalah Nabi al-Anbiya maupun Rasul, the messenger. Tapi juga ada yang bukan. Bukan Rasul. Misalkan seperti Siti Maria, ya, Maryam, Siti Maryam, Siti Hawa, maupun beliau istrinya Nabi, Siti Maryam ibunda Nabi. Tapi tadi ada Zulkarnain, ya, Alexander the Great, terus juga ada Ashabul Kahfi, ya. Nah, itu banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya, yang nanti kita bisa eksplorasi yang sudah silam. Dan yang sekarang ini terjadi, yang Al-Qur'an menjelaskan kenapa bumi itu begini, kondisi dan sebagainya, ini karena kelakuan orang-orang begini dan sebagainya, kisah-kisah ya orang-orang yang punya akhlak baik, akhlak buruk, etika baik, etika buruk dan sebagainya. Juga yang akan datang. Ada alam akhirat, ada yaumil kiamat, ada kiamat, ada alam barzah, ada yaumul hisab, ya, the counting of the day, ya, ada perhitungan dan sebagainya. Nah, ini surga neraka, ya, dan sebagainya, itu yang akan datang ataupun yang belum terjadi. Misalkan akan ditiupnya seruling oleh para malaikat dan sebagainya. Yang tentunya ini semua menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kita orang-orang yang beriman, dan semoga yang belum beriman pun bisa mendapatkan hidayah, keimanan, keindahan Islam. Nah, lanjut daripada ada 2 poin lagi dari Kiai Haji Umar Bakri dalam Tafsir Rahmat. Al-Quranul Karim ayat-ayatnya turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang turun di Mekah seperti ini, Al-Fatihah, Makkiyah, ini sebelum hijrah. Selama 13 tahun. Nah, disebut surah Makkiyah nih, 13 tahun sebelum hijrah. Dan yang turun di Madinah sesudah hijrah, selama 10 tahun di Madinah. Jadi 13 tahun turun ayat-ayat Makkiyah sebelum hijrah. Setelah hijrah, ya, 10 tahun turun ayat-ayat Madaniyah. Nah, perbedaan surah Al-Makkiyah dan Madaniyah ini, surah-surah Makkiyah pada umumnya menerangkan pokok-pokok agama. Tauhid, iman kepada adanya hari akhirat, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah dan nabi-nabi. Ayat-ayatnya juga ciri-ciri biasanya pendek-pendek ya, surah Al-Makkiyah ini. Surah-surah yang diturunkan di Madinah pada umumnya menerangkan hukum-hukum dan syariat. Sudah kehidupan yang tidak hanya dasar-dasar kehidupan, pokok keimanan. Nah, biasa juga ayatnya lebih panjang ya dari surah-surah Makkiyah. Oke, itu. Nah, kita langsung nggak sabar nih bagaimana pandangan Prof. Mahmud Yunus dengan Kiai Haji Zainuddin Hamidi dan Fahrul HS dalam menafsiri ayat dan surah Al-Fatihah. Coba kita dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, Ar-Rahman ini dalam tafsir Quran Karim, Profesor Dr. Muhammad Yunus juga memaknai dengan maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Nah, ayat 1 beliau menafsirkan, dengan nama Allah dan perintahnya, aku baca surah ini. Jadi, apa-apa pekerjaan yang baik yang akan kita kerjakan, hendaklah dengan nama Allah. Bismillah. Artinya karena Allah dan mengharapkan keriduannya, yaitu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, berbakti orang tua, membelikan atau bersedekah kepada orang lain, mau sekolah, hatta hingga mau berhubungan dengan istri, ya, juga mau beres-beres halaman, mau mengajar, mau traveling. Nah, nanti kita akan bahas ayat traveling. Nah, kalau segala satu hal yang kita niat baik, tujuannya baik, ya, itu kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita diniatkan ini karena Allah. Tadi, kenapa? Karena kita niat karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Ini menurut Profesor Dr. Mahmud Yunus. Nah, beliau menjelaskan diksi daripada Rahman Rahim. Ya, memang ini ulama menjelaskan, sangat terkenal ya saat membahas ayat pertama ini. Allah nama Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi Bismillah tadi, Bismi kan sudah dibahas ya. Kenapa kita harus menyebut nama Allah? Allahnya sendiri itu adalah nama Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada duanya, tidak ada lainnya, ya. Tidak punya anak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, maka tidak diterjemahkan Allah, Allah saja. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini berasal dari satu kata yang sama. Artinya yaitu rahmah, kasih sayang atau kasihan. Tetapi arti Ar-Rahman lebih besar dan luas rahmatnya dari Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman ini rahmatnya lebih luas. Ar-Rahim ini lebih spesifik atau lebih sempit dibandingkan Ar-Rahman. Maka Rahmania Allah mengasihi dan memberikan rahmat yang maha besar kepada seluruh makhluknya. Misalnya satu kebaikan dibalasnya dengan sampai 700 kali lipat. Sedekah katakanlah 1.000 rupiah, bisa Allah balas sampai 700 kali lipat. Berarti berapa itu? Kalau kita sedekah 1.000 dibalas 700 kali. Ini maha rahmannya Allah. Berapa? 1.000 kali 700. 700.000. Ya. Koleksi kabar saya salah ya. Jadi sedekah saat 1.000 aja, kalau Allah menghendaki balasnya sampai 700 kali lipat seperti dalam Al-Qur'an, ya. Ini 700.000. Sedang rahminya Allah mengasihi dan memberikan rahmat yang besar kepada hambanya. Misalnya satu kebaikan dibalasnya dengan 10 kali lipat atau lebih. Jadi Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Nah, jadi kalau Ar-Rahim ini, menurut Prof. Muhammad Yunus, Ar-Rahimnya Allah mengasihi dan memberikan rahmat yang besar kepada hambanya. Tapi di bawah tadi kan kalau Rahman 700 kali lipat, Rahim ini 10 kali lipat lebih. Nah, menurut sebagian ahli tafsir, Ar-Rahman itu mengasihi seluruh hambanya,
baik yang mukmin, yang kafir, yang munafik, yang jahil, yang ibadah, nggak ibadah, ya, yang jujur, yang berdusta, yang berbakti orang tua, nggak berbakti, ya, seperti misalkan orang non-muslim, tetapi Allah kasih rezeki yang banyak karena mereka berusaha, mereka punya tekad, mau muslim maupun non-muslim, kalau mereka punya tekad bekerja, mereka punya tekad change of life, perubahan dalam hidup, bahkan change of civilization, Allah kasih. Mereka ingin memimpin dunia, leader of the world, mau muslim non-muslim, rahman Allah meliputi semuanya. Bahkan tadi orang yang mau berbuat baik, muhsin maupun yang jahat, Allah kasih makan juga mereka. Allah kasih nafas, oksigen gratis juga. Allah kasih 2 tangan, Allah kasih 2 kaki, Allah kasih 2 mata, sama saja. Nah, tetapi sebagian mufasir ini, kalau Ar-Rahim ini Allah mengasihi yang mukmin saja, yang beriman saja, yang taat saja. Makanya ini privilege spesial. Kalau Ar-Rahman semuanya tanpa terkecuali, bahkan bukan hanya manusia, binatang, hewan, makhluk-makhluk yang lain. Ya. Nah, sedangkan kalau Ar-Rahim ini khusus orang-orang yang beriman, yang penyayang, yang taat kepada Allah. Nah, tapi Prof. Muhammad Yunus juga menjelaskan ayat ini bertentangan dengan Al-Baqarah surah kedua ayat 143 dan surah Al-Hajj ayat 65. Ya. Nah, jadi bahwasanya tidak menyanggah pendapat mufasir yang disebut tadi, bahwasanya Rahman seluruh makhluk tanpa terkecuali, Rahim hanya orang-orang yang beriman. Ini disanggah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan Al-Hajj ayat 65. Menurut Syekh Muhammad Abduh, nah ini dalam tafsir Al-Manar, arti Ar-Rahman itu memberikan rahmat, dan Ar-Rahim mempunyai rahmat yang tetap. Jadi kalau Ar-Rahman memberikan rahmat, diberi. Tapi kalau Ar-Rahim, rahmat yang tetap. Alhamdulillah, diberi dan permanen, gitulah. Tetapi menurut Ibnu Qayyim, kebalikannya. Ar-Rahman mempunyai rahmat, ya. Ar-Rahim memberikan rahmat. Nah, ini dalam ayat yang pertama, ya, surah Al-Fatihah. Nah, nanti kita bahas ya yang Al-Baqarah 143 dan Al-Hajj 65. Coba kita lihat. Nah, sebelum itu kita ke tafsir Quran dulu. Yang disusun oleh, kalau tafsir Quran ingat diterbitkan sebelum kemerdekaan. Kalau tafsir Quran Karim maksudnya sebelum kemerdekaan. Kalau tafsir Quran menjelang setelah kemerdekaan. Bukan menjelang ya, pasca kemerdekaan. Nah, kalau ini pada 80-an lah, ya, mendekati era milenium. Jadi ini bisa menggambarkan sekitar 20 sampai 30 40 tahun per rentang waktunya. Dan ini tiga-tiganya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, menurut dalam tafsir Quran, Zainul Hamidi, Fahrun HS, nah, jadi kenapa dinamakan Al-Fatihah itu adalah karena sebagai Fatihatul Kitab, pembukaan kitab. Nah, ini seperti tadi sudah dijelaskan ya, Ummul Kitab, ibunya kitab, pokoknya kitab. Juga sama, ada Ashabul Masani, jadi beliau juga bahas nama-namanya Al-Fatihah, ya. Makanya ini beliau merujuk kepada surah ke-15 ayat 87. Mengenai Sab'ul Masani ini.
surah ke-15 ayat 87. Nah, ini adalah surah Al-Hajr, surah ke-15, ya, juznya juz ke-14. Ini ayatnya 87. Walaqad atainaka sab'am minal masani. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an, 7 ayat minal masani yang dibaca berulang-ulang, wal Quran, dan Al-Quran Al-Azim yang agung. Nah, ini beliau merujuk penyebutan sabul masani ini pada surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 87. Nah, terkait Bismillahirrahmanirrahim, beliau menafsirkan Allah ialah nama Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kalau tadi tafsir Quran, Allah itu yang Maha Esa. Nah, kalau ini yang Maha Kuasa. Memang nanti Allah memiliki yang seperti kita sudah pahami, Asmaul Husna, 99 nama indah, ya, luar biasa namanya daripada Allah. Rahman artinya yang banyak melimpahkan kebaikan. Rahim artinya yang mempunyai perasaan kasih sayang, penyayang. Nah, ini bedanya Rahman Ar-Rahim menurut Kiai Zainuddin Hamidi. Setiap surat dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini semua surah 114 termasuk Al-Fatihah kecuali satu surah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap kebaikan diawali dengan Bismillah, Basmalah, juga surah-surah ini. Kecuali satu surah. Surah apa? Adalah surah ke-9, surah Baro'ah. Ya. Atau nama lainnya untuk surah ke-9 ini adalah surah At-Taubah. Ya, itu tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kita ada waktu untuk membahas tafsir At-Taubah, kenapa juga tidak menyebutkan Bismillah. Bila hendak memulai suatu pekerjaan atau membaca, kita membaca pekerjaan, ya, atau kita membaca basmalah ini. Berarti bahwa kita membaca atau memulai pekerjaan itu dengan nama Tuhan, ya, karena mengingati perintahnya serta kemurahan dan kasih sayangnya kepada alam semesta ini. Jadi kita mengawali perbuatan baik, amal baik, kontribusi baik itu mengingat Allah, dicantolkannya kepada Allah. Kenapa? Karena beliau itu sudah memberikan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita. Harus ingat terus, ya. Kita berbuat baik juga karena Allah, ya. Lah, kita sadar diri sudah diberikan Allah. Kita punya tangan dua. Kita kan nggak minta kan tangan dua sebelum kita lahir. Allah sudah kasih tangan dua. Kita punya mata dua. Allah sudah kasih dua mata. Kita belum minta punya ayah ibu. Alhamdulillah kita punya ayah ibu. Ya. Nah, ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, bagaimana dengan tafsir Rahmat? Syekh Jumar Bakri menanggapi ayat yang pertama. Jadi, kalau Kementerian Agama sama Quran Karim itu Ar-Rahman itu sama, yang Maha Pengasih. Tetapi ya, Ar-Rahim juga sama dimana dengan yang Maha Penyayang. Nah, tetapi untuk tafsir Quran sama tafsir Rahmat ini berbeda pada Ar-Rahman. Ar-Rahman dimaknai dengan yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pemurah. Nah, tetapi Ar-Rahim semuanya sepakat ini adalah yang Maha Penyayang. Jadi sekali lagi 3 tafsir ini, tafsir Nusantara yang kita pakai ini dan juga Kementerian Agama, Ar-Rahman ini Quran Karim dengan Kementerian Agama dimaknai dengan yang Maha Pengasih. Tetapi kalau tafsir
Quran dan tafsir rahmat yang maha pemurah. Nah, tetapi untuk Ar-Rahim semuanya sepakat memaknai dengan yang maha penyayang. Nah, walaupun begitu artinya sedikit berbeda Rahman Ar-Rahim menurut Jumar Bakri. Rahman berarti Allah yang melimpahkan rahmat dan karunia yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Rahman berarti Allah tadi yang melimpahkan rahmat karunia yang tidak terhitung kepada hambanya. Sedangkan Rahim berarti sifat yang tetap pada Allah. Sifatnya Allah, ayat ini menganjurkan agar setiap amal perbuatan yang baik dimulai dengan membacanya. Sabda Rasulullah SAW, setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan itu buntung. Dengan membaca bismillah, orang ingat bahwa segala amalan dari dan untuk Allah. Ya. Jadi beliau mengutip hadis kayak Haji Umar Bakri ini, setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan itu buntung. Nah, mungkin untuk hari ini kita membahas daripada surah Al-Fatihah ini ayat pertama. Nanti untuk besok kita lanjut ayat kedua, insya Allah. Bahkan kalau misalkan nanti kita sudah selesai lebih awal surah Al-Fatihah ini, nggak apa-apa, nanti paginya kita lanjutin surah Yasin. Karena Yasin ini kan banyak ya ayatnya, sehingga harapannya dari yang dini hari dilanjut pagi hari juga bisa selesai sebelum Idul Fitri. Dan semoga bisa menjadi buku juga. Ya. Mungkin itu ya, jadi kesimpulannya adalah sepakat bahwasanya surah Al-Fatihah itu ada 7 ayatnya. Dan disebut juga semuanya ini adalah surah Makkiyah, turunkan di Makkah. Nah, ayat yang pertama ini yang dibahas adalah 3 diksi kata. Ya, yang pertama bismillahi. Kenapa kita membaca bismillah? Yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, ya. Dan juga dibahas tadi nama-nama lain surah Al-Fatihah. Semoga kita bukan hanya, kalau tadi ada mufassir yang menyampaikan Ar-Rahman untuk semua makhluk, Ar-Rahim itu spesial buat orang mukmin. Semoga kita termasuk Ar-Rahim. Ar-Rahman dapat, Ar-Rahim dapat, ya. Jadi spesial privilege. Tentu kita juga harus menspesialkan Allah di antara kesibukan kita di dunia ini. Jangan sampai meninggalkan rukun Islam dari sholat sampai haji. Dan tentu kita juga ibadah-ibadah dan juga kita rukun iman, ya, iman kita. Jika ada benar kebaikan, inspirasi, ya, yang menggerakkan kita untuk ke arah yang lebih baik, pemahaman lebih baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah, kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, menggerakkan kita untuk lebih baik lagi memahami isi tadarus, isi Al-Quran ini, kajian kepada surah Al-Fatihah ini. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah bless us with Al-Quran. Make it
our leader, our life, our guide and blessing. Allah, remind us of what we forget and teach us what we don't know. Oh my beloved Allah, do Al-Quran us our reading all night and all day, all night and all day. Make Al-Quran as our foundation. Ya Rabbal Alamin. Bibarakallahu al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.